Halo guys, nemu guys teman dari StuffTech, kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan juga minggu depan nge-review HP resmi paling powerful dan paling compact di harganya, yaitu si Asus Zenfone 8. Yap, sekarang harganya udah turun banget, dan untuk spek yang dikasih ini bisa jadi HP resmi paling worth it di harganya dan paling compact buat kalian yang suka HP compact. Anyway, seperti biasa, sebelum kita masuk ke unboxingnya, mari kita bahas dulu sih harga dan speknya. So, pertama ini kondisinya tuh guys, ini kondisi second. Dan untuk harganya sendiri, kalau misalnya kalian cari di Tokopedia, untuk second BNOB-nya tuh semuanya original, si aksesorisnya, cuma dia kondisinya second, kalian bisa dapetin di harga 6,6 juta. Kalau misalnya ingin yang baru juga, dia udah cukup murah kok guys, hanya di 7,4 jutaan. So ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link pembelinya di deskripsi. Dan ini tuh yang pastinya, yang penting banget, ini resmi ya guys. Bisa kita lihat garansi TAM. Yang artinya kalian gak usah worry sama spare part yang jarang, atau yang paling penting, IMEI. Yang pastinya ini IMEI resmi ya, IMEI gak ada masalah, gak bakal diblok karena ini HP resmi. Anyway, untuk speknya sendiri, ini yang juicy banget guys. Untuk harga 6 juta ini HP resmi, keren banget speknya. Sangat high spec banget, flagship banget. Pakai chipset Snapdragon 888, yep, setara dengan Z Flip 3 yang harganya 2-3 kali lipat. Terus dia punya layar 5,9 inci, Super AMOLED 120Hz display yang punya brightness sampai 700 nits dan 1100 peak-nya untuk si nits-nya. Terus dia juga udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass Victus, UFS 3.1 storage speed, sangat cepat, masih ada headphone jack, dan juga udah support Dolby juga, stereo speaker, Bluetooth 5.2, USB Type-C, dan juga punya baterai yang untuk HP kecil besar banget di 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 30 watt. So ya, bisa kita lihat untuk speknya ini kelihatan sangat keren banget ya. HP compact. Yang pastinya kalian tahu gue suka banget sama HP compact. Buat yang udah nonton channel ini dari dulu, kalian pasti tahu gue suka sama HP compact. So ya, ini bener-bener right up at my alley banget guys. Ditambah lagi ini bisa kita lihat resmi juga, mantap. Anyway, ini gue belinya tuh yang pastinya second, jadi udah dibuka ya, langsung aja kita buka boxnya. Dan gue tuh beli yang warna hitam. Kalau nggak salah warna silver tuh kan eksklusif, jadi rada mahal ya. So, ini warna hitam, gue belinya Defy the Ordinary, very nice. Itu slogannya Asus ya sekarang, Defy the Ordinary, beda dari yang lain. Anyway, di sini bisa kita lihat masih ada sistem ejector dan juga masih dikasih bawaan casing ya guys. Kita lihat casingnya. Yang gue bisa bilang ini casingnya lumayan bagus guys. Bisa kita lihat memang udah ada pemakaian ya, ini HP second. Tapi casingnya dia tuh hard case dan cukup oke lah. Ya, ini kayak casing 80.000 100 ribuan. Anyway, nice. Dan by the way guys, ini tuh full setnya tuh full set ori ya. Pretty much gak ada OEM sama sekali, ini semuanya tuh ori. Ya gue lumayan shock aja, banyak banget di komen yang nge-rekomen gue untuk nge-review Zenfone 8 ya. Pas gue lihat memang ya, harganya tuh untuk 6 juta dikasih spek kayak gini, ditambah lagi resmi lagi, masih full set ori. Ini kelihatan sangat worth it banget first impression. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review apakah ini worth it atau enggak. First impression sih kalau ngelihat si spec sheetnya aja kelihatannya ini worth it banget. Anyway, ini dia HP-nya. Kita kepinggirin dulu. Dan di sini kalian dikasih aksesorisnya pastinya seperti charging brick-nya. Yap, masih dikasih charging brick guys. Nggak kayak HP-HP flagship zaman sekarang udah nggak dikasih. Di sini masih dikasih charging brick yang punya output sebesar, hold on, let me see. Yap, outputnya seperti yang di advertise di GSM Arena, 30 watt juga. Mantap. Jadi bisa nge full speed fast charging 30 watt. Dan juga pastinya dikasih si cable USB Type-C-nya. Tapi ya, bisa kita lihat ini juga USB power delivery. Kita kepinggirin dulu aja si boxnya, gue taruh sini dulu untuk charging brick-nya, nanti gue pakai buat tes review. Anyway, kita repacking dulu. Dan kita fokus aja ke si Zenfone 8-nya. Oke. Kita keluarin dulu aja deh. Kita keluarin dulu dari plastiknya. I'm excited boys. I'm very excited. Oke. Cuma kalau nggak salah ini sayangnya nggak support ini ya. Nggak support micro SD kalau nggak salah. Oh ya, ini yang varian berapa giga sih gue belinya? Lupa lagi. Yang varian mana gue kayaknya rada blind. Oh ya, gue beli yang varian 128 GB. Oke, so masukin ke sini, kita balikin lagi boxnya, tutup dulu. Boxnya lumayan unik ya, lumayan keren. Anyway,
Ini dia si HP compactnya. Oh ya, gue lupa tadi bilang untuk si bodi belakang dia terbuat dari kaca juga. Dan udah super wireless charging ya pastinya. Terus dia dibuat oleh Corning Gorilla Glass 3 yang lebih scratch resistant ya. Anyway, gue lap bentar. Oke guys. First impression sih, form factor-nya bisa kita lihat ya. 5,9 inci. Super compact. Memang gak se-compact iPhone 13 mini gue. Tapi ini sudah sangat compact banget guys. Untuk Android ini kayaknya as compact as you can get deh kayaknya. Look at that. Semua corner easy. Overall gue memang bias banget ya sama HP compact. Gue suka banget sama HP compact. Enak juga di tangan. Di desain belakang, memang kelihatan boring ya, kelihatan prototype. Tapi gue suka, ini kelihatan simple, nothing special. Bisa kita lihat ada logo Asusnya kayak ROG di horizontal gitu. Dan di sini ada setup dual kameranya yang cukup bagus. Main kamera punya megapiksel sebesar 64 megapiksel, f1.8 udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya ini 12 megapiksel f2.2 ultra wide yang punya degree sampai 112 degree. Gak luas banget tapi udah cukup oke lah, at least ultra wide bukan telephoto. Dan untuk kamera depan dia itu selfie kameranya 12 megapiksel f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps. Spek flagship. Anyway, untuk di kanan bisa kita lihat ada warna ini kayak Google Pixel ya. Power button-nya beda warna, masih bagus juga. Oke. Mungkin kedengaran nih guys di mic. Buttonnya kerasa super clicky dan gak goyang. Yang paling penting gak goyang, mantap. Gak kayak HP Samsung. Dan kalau misalnya kita ke atas, oh my god, Jesus, masih ada headphone jack boys, look at that. Masih ada headphone jack. Gue bener-bener miss banget headphone jack to be honest. Karena gue kan audiophile, jadi masih punya banyak headphone yang butuh headphone jack. Atau maksud gue headphone yang masih pakai headphone jack, belum Bluetooth. Jadi ya, I miss you man. Nice. Asus kayaknya salah satu HP flagship, brand flagship yang masih pakai headphone jack ya di ROG sama di flagshipnya. Nice. Gue denger juga Zenfone 9 masih ada headphone jack tuh di leak-nya. Mantap banget sih kalau ada. Anyway, kalau kita ke samping di sini ada kayak banyak band gitu yang pastinya buat 5G. Dan kalau di bawah bisa kita lihat ada si SIM slot, USB Type-C dan di dual speakernya. Anyway, kita cek si SIM-nya guys. Kita tojos SIM-nya. Dan untuk SIM-nya sendiri bisa kita lihat dia itu apakah single atau dual SIM. Yap, dia itu dual SIM guys. Buat para orang Indo pasti suka banget dual SIM. Cuma gue hanya ada satu SIM, jadi kita masukin aja satu SIM. Dan sayangnya dia nggak ada microSD ya. So, yang terakhir untuk si layar depannya. Dia tuh 5,9 inci, 120Hz OLED display. Dan untuk kemulusan sendiri guys, gue lihat ini sangat mulus banget ya, kayak HP baru. Di depan gue gak ngeliat ada scratch, di belakang gak ada scratch. Dan juga di samping, di ujung-ujung kelihatan gak ada scratch juga. So, overall, 6,6 juta, kelihatan bagus. Dan juga ini udah dikasih itu ya, screen protector di kameranya. Nice, very nice. Ya ini udah ada screen protector, tapi gue lepas aja sih untuk sekarang ya. Anyway, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi seperti biasa untuk si first impresinya. I'll see you soon. Alright, udah gue setup HP-nya guys, dan seperti biasa mari kita tes dulu si fingerprint sensornya, yaitu optical in-display fingerprint. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, lumayan cepat ya, sangat cepat. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir dalam keadaan nyala, 1, 2, 3. Ya bisa kita lihat itu fingerprint speednya memang nggak secepat kayak OnePlus atau Samsung, tapi gue bisa bilang ini untuk optical one of the fastest deh. Ini cepet banget dan yang pastinya sangat reliable ya. Coba gue keringin tangan gue bentar, apakah masih bisa? Oke, kita pakai telunjuk ya, telunjuk gue udah kering. Oke, so bisa kita lihat dalam keadaan tangan yang kering banget juga masih bisa ya, walaupun sedikit lebih lambat tapi masih bisa. Itu yang paling penting. Anyway, next gue mau bahas yang pertama, yaitu si layarnya guys. So layarnya yang pasti dia itu full screen dot display, cuma memang bisa kita lihat untuk bezel bawahnya kelihatan tebal banget ya dibanding bezel atas. Jadi nggak simetris, dia nggak pakai flexible OLED display. It's okay sih menurut gue. Cuma yang rada sedikit kurang oke sih, ini layarnya ngingetin gue sama Google Pixel 6 guys. Nggak sebelum Google Pixel 6 ya. Kalau misalnya kalian ingat di review gue dulu pas gue nge-review Google Pixel 6, Pixel 6 tuh punya masalah yaitu dari si layarnya yang punya color tint ya. Untuk di Zenfone 8 dia yang pastinya bisa kita lihat di warna putih nggak ada color tint sama sekali, di warna hitam juga nggak ada color tint sama sekali. Yang gue seneng, cuma ini gue bisa bilang panelnya mirip-mirip kayak panel di Pixel 6 guys kualitasnya. Yap, dia 120Hz, tapi untuk kualitas layarnya sendiri, untuk OLED layar sendiri gue bisa bilang ini bukan flagship OLED, ini kayak mid-range OLED. Bisa kita lihat tuh guys, ini ada kayak fringing RGB gitu, kelihatan kan kalau misalnya gue goyang-goyang, kayak ada warna RGB ikut goyang-goyang gitu.
Di kamera ini kelihatan banget, tapi kalau di aslinya memang nggak terlalu kelihatan. Cuma kalau bisa gue goyang-goyang gini, memang kayak jadi ada fringing glaring gitu si RGB-nya. Ya memang ada annoying, jadi bikin pusing sedikit. Tapi at least dia nggak ada color tint ya. Ya ini mungkin kelemahan pertama yang gue lihat dari Zenfone 8 ya. Yang gue rasa dari Zenfone 8 yaitu dari si layarnya memang dia itu rada inferior. Nggak seburuk yang di Redmi 10 ya pastinya ya. Dan yang pasti untuk harganya ini acceptable banget menurut gue. Anyway, mumpung kita lagi di setting, kalau misal kita ke sistem dan kita ke About Phone, bisa kita lihat dia sudah di Android 12 ya. Untuk security patch ini memang agak lama banget di April 2022, tapi kalau misal kita ke sistem update, dia udah langsung dikasih update buat ke security patch yang lebih baru. Cuma bisa kita lihat gue nggak bisa update ya, karena si HP-nya harus di atas 15% kalau ingin update. Ini gue lagi ngecas by the way. Dan untuk si software supportnya, mohon maaf guys, gue sendiri kurang tahu. Mungkin kalian tahu ini berapa ya, bisa berapa tahun. Apakah ini bisa sampai Android 14? Gue rasa sih ini sampai Android 14 ya, maksimal. Apa hanya sampai Android 13? Anyway, kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Anyway, untuk si fitur-fitur yang ada di display sendiri, kalau misalnya kita ke display, dia bisa atur refresh rate juga ya. Bisa kita lihat nih kalau misalnya kita ke mana nih? Refresh rate. Ini kalian bisa atur. Jadi ada 4 opsi, bisa 60 Hz, 90 Hz kalau misal ingin best of both worlds, nggak pengen ngabisin baterai juga, atau bisa otomatis. Otomatis jadi nggak adjust sendiri yang pastinya. Dan kalau misal kalian malas ke setting, ini juga ada shortcutnya guys. Kalau misal kita ke edit, gue udah taruh sih di control centernya, bisa kita lihat di paling belakang. Kalian bisa atur refresh rate dari sini juga. Tuh, kelihatan kan? Ganti-ganti sih tulisannya di kotak kecilnya. Anyway, untuk tes gue bakal diemin di auto aja ya. Ada night light juga pastinya, dan juga ada fitur yang bisa ngatur si temperatur warnanya gimana. Ya kayak di Samsung lah. Nice. Speaking of kayak di Samsung, mari kita bahas haptic feedbacknya guys. Ini hapticnya gue bisa bilang jauh di atas LG. Buat kalian yang kemarin nonton video gue nge-review LG Wing, ini jauh di atas LG Wing. Si haptic feedbacknya jauh lebih bagus. Ini kerasa kayak haptic feedback premium, tapi memang masih sedikit di bawah Apple sama Samsung. Sama Google juga, apalagi Google mah udah beda kelas ya, jauh di bawah Google. Tapi gue bisa bilang ini hapticnya untuk ketik keyboard kerasa bulat, kerasa punchy, tapi memang sedikit kurang nge-punch aja menurut gue, sama sedikit kurang bulat. Cuma dia udah bukan kayak murahan ya, ini haptic feedbacknya menurut gue enak banget. Dan juga untuk sensitivitasnya ini first impression gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali. HP kerasa super responsif, dan ditambah lagi dengan Asus kan dia tuh pakai stok Android, bisa kita lihat tuh sangat stok banget, nggak diapa-apain, cuma diinstal beberapa aplikasi bawaan kayak Baca dan Netflix. Tapi ya ini pakai stok Android, jadi memang responsif banget ini, kayak di Google Pixel. Cuma ada satu hal yang gue rasa ini nggak kayak di Google Pixel Experience, yaitu multitasking. So, misal kita buka Discord ya, ini gue belum login, terus kita buka Apple Music misal. Dan kita mau multitasking yang pakai geser-geser kayak gini, bisa kita lihat nih guys. Yap, tuh kelihatan. Geser-geser tuh ini gue bisa bilang dari semua HP yang gue pernah review guys, multitasking geser kayak gini paling gak responsif di HP ini. Kadang-kadang suka kayak ngejiter gitu, kayak apa ya, kayak kejang-kejang gak jelas HP-nya. Jadi kurang responsif aja. Beda banget kalau misal di Google Pixel, Samsung, malah di Xiaomi sekalipun gue bisa bilang masih lebih enak di Xiaomi untuk multitasking daripada di sini. Di sini kerasa kayak si hitbox-nya tuh terlalu kecil for some reason. Dan juga sedikit kurang responsif. Jadi ya, gue kalau multitasking mendingan kayak gini aja deh, tradisional, daripada kayak iPhone kayak gini. Tuh, gak reliable banget ini ya, Asus. Please Asus, fix this man, come on. Anyway, next mari kita lihat si DRM infonya. Untuk DRM infonya pastinya dia support 3 refresh rate, tuh kelihatan. Dan juga dia support sampai HDR10+, mantap, dan juga sudah di Wi-Fi L1. Untuk sinyal sendiri bisa kita lihat ya, pastinya HP ini support 5G ya, tuh. 5G network, cuma untuk di wilayah gue dia hanya ada 4G. Anyway, untuk sinyal ya pastinya kalian nggak usah khawatir sama sekali ya, ini HP resmi, jadi nggak mungkin diblok sama sekali. Dan juga sudah terdaftar di Kemenperin yang pastinya. Dan untuk gue hampir lupa nih, sebelum kita masuk ke kameranya, kita ukur dulu beratnya guys. Kita cabut dulu chargernya, kita coba ukur. Dan bisa kita lihat HP-nya di 170 gram guys. Ini gue suka banget. Jadi dia walaupun HP-nya kecil, nggak enteng banget ya, masih ada bobotnya juga. Anyway, langsung aja kita ke yang terakhir, ke kualitas kameranya. Bentar gue lap dulu kameranya, karena tadi gue kepencet pakai tangan, banyak smudges. Anyway, kita cek kameranya. Yes. While using the app. Ini UI-nya masih sama persis kayak pas itu ya, Zenfone 5Z. Bentuk-bentuk UI-nya masih sama banget ini. Anyway, kita cabut dulu aja
chargernya rada ngalangin. Kita foto ke Yoru Mask seperti biasa. Ini pakai kamera utamanya 1, 2, 3. Nice. Terus ini pakai kamera ultra wide-nya. Dia temperatur warnanya gue bisa bilang sedikit pudar, dikit banget, tapi detailnya masih oke. Ini dia fotonya. Boom. Dan untuk selfie-nya guys, ini dia selfie-nya. Bisa kita lihat selfie-nya ini cukup luas. Terus dia kayak ada stabilizer gitu biar lurus, mantap. Anyway, ini dia foto selfie-nya. Dan ya itu ya guys, sampel-sampel foto-fotonya. Ini hanya sampel di first impresi aja. Untuk lebih banyak dan lebih detail, gue bakal bahas di full review-nya seminggu setelah video dirilis seperti biasa. Stay tune. Dan yang terakhir kita bahas yaitu dari si video decoding-nya sendiri. So, untuk video decoding, kamera belakang ini bisa ngedecode sampai resolusi, yap, seperti HP Android lainnya di HP flagship, 8K, 24fps, 4K 60fps, 4K dan Full HD 60fps. Untuk nanti di full review gue bakal bahas 4 resolusi ini ya sekaligus tesnya. So ya, stay tuned for that boys. Anyway guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. Sekali lagi, ini sorry banget kalau misal gue videonya rada lama ya untuk unboxing, karena kalau misal gue terlalu excited sama HP kadang-kadang suka kelamaan jadi banyak ngomong. So, sorry, ini 2 video ini raw-nya 10 menit, lama banget, jadi sekitar 20 menit videonya, I'm sorry for that. Anyway, minggu depan video full review-nya. Stay tune, jangan lupa dan subs. We'll see you next week for the full review. Bye.